Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam jaringan atau melalui pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan pembelajaran melalui PJJ juga bisa membuat anak-anak paham dengan materinya dan nantinya bisa dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Materi kita hari ini adalah tentang gadai. Untuk kebermanfaatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian gadai, 2. Dasar hukum gadai, ketiga rukun dan syarat gadai, keempat ketentuan umum dalam gadai, kelima pemanfaatan barang gadai, keenam biaya perawatan barang gadai, ketujuh pelunasan hutang dengan barang gadai, dan yang terakhir adalah hikmah gadai. Subpokok bahasan yang pertama yaitu pengertian gadai. Pengertian gadai menurut bahasa berasal dari kata ar-rahan yang artinya adalah tetap atau terus-menerus. Sedangkan menurut istilah, gadai atau rahan adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika dia tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka akan kita bahas pada subpokok bahasan berikutnya. Subpokok bahasan berikutnya yaitu tentang dasar hukum gadai. Yang pertama kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau borok yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita bisa bermuamalah dengan cara gadai dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak harus pergi ke pegadaian, tapi tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh yang menggadaikan maupun yang menerima gadai. Dan istilah gadai atau rahan biasa juga disebut dengan borg, B-O-R-G. Dasar hukum yang kedua kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtarada aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Nah, hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya hanya untuk membeli sesuap makanan. Jadi begitu ya. Karena memang mungkin dalam perjalanan kemudian Rasulullah tidak membawa cukup uang, akhirnya beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan tersebut. Nah, ini kita juga lihat bahwa gadai tidak harus berada di pegadaian begitu. Dan nanti sebisa mungkin ketika sudah memiliki uang maka lunasi hutangnya tersebut, kemudian baju besinya bisa diambil kembali. Anak-anak, subpokok bahasan berikutnya yaitu tentang rukun gadai.
Rukun gadai ada 4. Yang pertama, adanya 2 orang yang melakukan akad gadai atau biasa disebut dengan akidan. 2 orang tersebut yaitu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Atau jika itu di pegadaian, maka 2 orang tersebut adalah antara orang yang menggadaikan dan pihak pegadaian. Kemudian yang kedua, adanya barang yang diagunkan atau digadaikan atau biasa disebut dengan istilah almarhun. Nah, ini bisa berupa alat transportasi seperti sepeda, kemudian motor, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga berupa alat-alat elektronik seperti televisi, kemudian HP, laptop, dan juga bisa berupa alat-alat rumah tangga, perhiasan juga bisa. Kemudian yang ketiga adanya hutang atau almarhun bih. Nah, hutang ini dilakukan oleh orang yang menggadaikan karena dia berhutang dan jaminannya atau sebagai jaminan hutangnya dia itu dia menitipkan barang kepada pihak pegadaian atau orang yang menerima gadai begitu. Kemudian yang keempat adalah sigot atau ijab dan qabul antara orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Nah, jika keempat rukun itu terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasyaruf atau tindakan membelanjakan harta, maka akad tersebut atau akad gadai tersebut hukumnya adalah sah. Pokok bahasan berikutnya yaitu tentang syarat-syarat gadai. Syarat-syarat gadai yang pertama yaitu syarat dua pihak yang berakad antara orang yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, maka mereka hendaklah orang-orang yang sudah balik, kemudian berakal dan rusyd atau memiliki kemampuan mengatur dan mengelola keuangan, serta mereka bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat barang gadai atau almarhun bih. Di antaranya adalah barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya jika pegadai tidak mampu melunasinya. Jadi barang tersebut harus memiliki nilai sehingga ketika yang menggadaikan itu tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa dijadikan jaminan atau untuk melunasi hutangnya. Kemudian yang kedua, barang gadai adalah barang milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Jadi begini maksudnya, ketika ada si A mau menggadaikan barangnya kepada si B, kepada pegadaian, maka atau kepada siapapun yang akan dia pinjami, maka dia memiliki barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya itu. Atau jika si A ternyata tidak memiliki barang-barang berharga yang bisa dijadikan jaminan, maka dia bisa pinjam kepada orang lain untuk dijadikan jaminan atas hutangnya di pegadaian misalnya. Jadi misalnya si A pinjam kepada si D satu barang tertentu yang berharga, kemudian si A ini menjadikan barang yang dia pinjami dari si B itu, yang dia pinjam dari si B itu untuk dijadikan tanggungan atas hutangnya misalnya di pegadaian begitu. Kemudian yang C, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, kemudian jenis dan sifatnya. Karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan. Nah, ketika diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, maka pihak penerima gadai atau pihak pegadaian itu bisa menentukan seberapa uang yang harus dia pinjamkan kepada pihak yang menggadaikan. Begitu. Berikutnya yang terakhir adalah syarat yang berhubungan dengan hutang atau almarhun bih. Maka disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah hutang wajib. Maksudnya hutang tersebut memang dalam keadaan terpaksa dan sangat dia butuhkan. Jika dalam kondisi seperti itu, maka diperbolehkanlah melakukan gadai atau muamalah dalam bentuk gadai. Berikutnya adalah ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama,
Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi. Kenapa demikian? Tujuannya adalah agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik utang. Kemudian yang kedua, barang gadai adalah amanah. Jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjamkan. Tetapi jika yang meminjam itu tidak bisa mengembalikan, maka tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka barang tersebut bisa dijual oleh pihak pegadaian atau pihak yang menerima gadai, kemudian digunakan untuk menutupi hutang orang yang menggadaikan barang tersebut. Kemudian berikutnya, barang gadai dipegang oleh pemberi hutang. Jadi ketika ada orang yang berhutang, maka barang yang dijadikan tanggungannya atau dijadikan jaminan itu berada pada pihak orang yang memberi hutang selama masa perjanjian gadai, sehingga seorang yang berhutang itu bisa melunasinya dan bisa diambil kembali. Pokok bahasan berikutnya yaitu tentang pemanfaatan barang gadai. Nah, pemanfaatan barang gadai ini ada sepenuhnya pada pihak orang yang menggadaikan karena memang dia yang memiliki barang tersebut. Dan pihak yang menerima gadai atau pihak pegadaian tidak berhak untuk memanfaatkan barang tersebut, kecuali ada beberapa syarat, nanti kita akan bahas di pokok bahasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada biaya perawatan barang gadai. Jika barang itu dibiayai oleh pemiliknya atau yang berhutang, maka yang memberi hutang atau pihak pegadaian tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Tetapi jika biaya yang digunakan untuk merawat barang tersebut dilakukan oleh pihak pegadaian atau pihak yang menerima gadai, maka pihak penerima gadai itu boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh lebih. Misalnya si A menggadaikan sapi perahnya kepada si B selama 1 bulan. Nah, jika biaya perawatan sapi tersebut dilakukan oleh si B atau yang memberikan hutang kepada si A, maka si B tersebut bisa mengambil manfaat dari hewan atau sapi perah tersebut dengan mengambil susunya. Tentunya sejumlah biaya yang telah digunakan untuk merawat sapi tersebut selama 1 bulan. Berikutnya yaitu pelunasan hutang dengan barang gadai. Nah, apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang yang digadaikan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun jika yang berhutang ternyata tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai tersebut untuk menutup hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan barang tersebut, maka sisa tersebut dikembalikan kepada orang yang memiliki barang tersebut atau orang yang menggadaikan barang tersebut. Misalnya si A pinjam uang kepada si B sebesar 5 juta. Kemudian si A memiliki sepeda motor yang ditaksir harganya sekitar 8 juta digunakan sebagai jaminan atas hutangnya kepada si B. Maka sampai batas waktu yang telah dijanjikan, jika B mampu melunasinya, maka jika si A mampu melunasi hutangnya kepada si B tersebut, maka sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada si A. Tetapi jika si A tidak mampu melunasi hutangnya kepada si B, maka si B berhak untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian sisa hasil jualnya misalnya ternyata laku sesuai dengan taksirannya yaitu 8 juta, maka dia berhak mengambil 5 jutanya, kemudian sisanya yang 3 juta dikembalikan kepada si A. Pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah gadai. Nah, hikmah gadai ini yang pertama, bagi orang yang menggadaikan maka dia bisa
menggadaikan barangnya untuk meminjam uang yang misalnya dia gunakan untuk usaha, dan usaha itu bisa dia lakukan semaksimal mungkin sehingga bisa membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Dan gadai ini juga bermanfaat bagi orang yang memberikan hutang atau pihak pegadaian. Kenapa? Karena jika orang yang menggadaikan itu ternyata tidak mampu melunasi hutangnya atau ternyata ingkar dari dari hutangnya tersebut, maka masih ada barang yang bisa dijadikan untuk melunasi atau untuk menutupi hutang orang tersebut. Anak-anak, demikian pembahasan tentang gadai, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.